حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian itu benar-benar di dalam ucapan yang berselisih, ucapan yang bermacam-macam. Ini Allah Ta'ala menyebutkan al-muqsam alaih, yaitu objek sumpahnya adalah bahwasanya kalian, wahai orang-orang yang, wahai kaum musyrikin, wahai para penentang, pendapat kalian sendiri bermacam-macam. Setelah menyebutkan sumpah was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki jalan-jalan yang indah. Ini menunjukkan bahwasanya zat yang maha perkasa, yang dia itu mampu menciptakan langit dengan keperkasaannya itu, maka dia itu adalah memiliki kalam yang sempurna, dan kalamnya itu pasti benar dan tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif. Seandainya kalamullah itu bertolak belakang, niscaya alam semesta ini akan hancur. Jadilah engkau, enggak usah lah, wah hancur nanti alam semesta kalau semacam itu. Demikian pula dari sisi syariatnya, syariat Allah adalah syariat yang terbaik, yang tidak mengalami perselisihan di dalamnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Bukan hanya perselisihan, tapi bahkan perselisihan yang banyak. Tapi karena dia datang dari sisi Allah, maka dia pasti benar dan tidak ada sikap bertolak belakang di dalam Al-Quran itu. Satu sama lain saling mendukung, bukan saling meniadakan dan membantah. Makanya manakala orang musyrikun mereka itu menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sendiri kalamnya bertolak belakang. Di sini Allah Ta'ala mengatakan innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar di dalam perkataan yang berselisih, bermacam-macam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, wahai kaum musyrikin yang mendustakan Rasul, kalian itu benar-benar di dalam ucapan yang goncang, tidak saling mendukung dan tidak saling bersatu kalamnya itu. Apakah ada pembahasan lain? Enggak ada pembahasan. Cuma beliau menimpulkan ucapan Qatadah. Sesungguhnya kalian benar-benar di dalam ucapan yang berbeda-beda antara membenarkan Al-Quran dan mendustakan Al-Quran. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush, di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, bahwasanya orang-orang yang menentang kebenaran ucapannya pasti akan bertolak belakang. Terkadang demikian, terkadang begitu, terkadang mendukung, terkadang membantah sendiri dan sebagainya. Kenapa? Karena datangnya dari makhluk-makhluk yang tidak sempurna dan datang dari makhluk yang menentang kebenaran, maka pasti akan tercerai-berai ucapannya itu sendiri. Makanya kalau seseorang itu madhabnya bertolak belakang, pendapatnya itu saling bertentangan, kontradiktif dan sebagainya, maka ini menunjukkan bahwasanya madhab dia adalah rusak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan at-tanaqudat awwalu maqamatil fasad, bahwasanya tanaqudat yaitu sikap bertolak belakang itu adalah awal dari posisi kerusakan. Juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ana lupa di mana itu. Di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ketika membantah para ahli filsafat, beliau mengatakan at-ta'arudat al-aqwal idza ta'aradat wa ta'adzara al-jam'u yadullu ala butlaniha wa fasadiha. Ucapan-ucapan yang saling bertolak belakang,
saling bertentangan dan tidak mungkin untuk dikumpulkan, maka itu menunjukkan batilnya ucapan-ucapan tadi dan rusaknya ucapan-ucapan tadi. Juga yang membicarakan masalah ini adalah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Usul min Ilmil Usul, yang mana beliau mengatakan bahwasanya setiap orang yang menentang kebenaran labudda an yatanaqad, pasti dia akan bertolak belakang. Kemudian menyebutkan firman Allah Ta'ala yang di dalam surat An-Nisa tadi itu, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, pasti mereka akan mendapatkan ada perselisihan yang banyak di dalamnya, yaitu ucapannya saling bertabrakan satu sama lain. Kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'faku anhu man ufik. Disesatkan atau dipalingkan dari Al-Qur'an tadi orang yang dipalingkan. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, hanyalah pendapat-pendapat yang rusak tadi, dia itu menjadi laris, diterima oleh orang-orang yang tersesat di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena pendapat kaum musyrikin tadi, pendapat penentang Rasul, itu adalah pendapat yang batil. Maka yang menaati dia hanyalah orang yang memang tersesat jalannya. Yang dipalingkan dari kebenaran adalah orang yang dia itu sendiri sudah terpalingkan dan tersesat dan tertipu. Dia tidak memiliki pemahaman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Sesungguhnya kalian dan apa saja yang kalian sembah, maksudnya selain Allah, kalian itu tidak akan mampu menyesatkan seseorang kecuali orang yang memang dia itu akan masuk ke dalam neraka jahim. Adapun orang yang setia kepada Allah, maka mereka diselamatkan oleh Allah, tidak tertipu dengan syubhat-syubhat orang-orang yang memang suka membuat syubhat. Baik. Kalau diterjemah di situ diartikan apa? Yu'faku. Dipalingkan memang. Karena fa'anna dipalingkan darinya. Berarti sudah betul. Sudah istilahnya sama. Baik. Kemudian yang berikutnya masalah pembicaraan tentang para pendusta. Illahuna wallahu ta'ala a'lam.